Jadi yang membuat saya juga merasa sedih adalah ketika saat itu ada beberapa warga yang mengisolasikan dirinya. Mereka berada di rumah, mereka diam stay at home. Malah itu menjadi bully untuk masyarakat lain. Maksudnya begini, ada banyak laporan sekali termasuk dari warga saya juga. Bu, ini Bu orang ada di suatu rumah, dia mantep di rumah, bahkan tukang gojek baik, Bu nak nganter ke makanan ke tempat Dio, itu tidak berani Bu, Dionya juga tidak keluar kemana-mana. Loh, padahal saya pikir begini, tindakan isolasi yang dilakukan orang tersebut adalah benar. Tapi sayangnya memang itu dia tadi karakter masyarakat Indonesia, karakter masyarakat Palembang khususnya, yang kadang-kadang mereka menganggap bahwa penyakit corona ini adalah aib. Nah ini tadi berkaitan dengan obrolan tadi sama Pak Dokter ya, benar kata Pak Dokter bahwa kayak ini nih seperti yang kita ketahui bersama pasien nomor 02 saja kan identitasnya sudah merebak kemana-mana, benar kan begitu kan? Karena memang kita tidak bisa menyalahkannya juga. Karakter masyarakat Palembang itu yang memang serba ingin tahunya besar, kemudian juga mereka menganggap bahwa penyakit ini adalah itu tadi yang seperti saya katakan tadi. Seperti aib gitu begitu loh. Jadi yang saya lakukan adalah sekarang ini mengedukasi masyarakat untuk menggunakan masker. Walaupun ini edukasi sudah saya jelaskan, saya sudah menjelaskan ke banyak orang sejak Januari lalu, mari kita menggunakan masker. Nah, saya kemarin sempat ngobrol dengan teman saya Dr. Yudhistira Ade. Saya bertanya dengan Dr. Yudhistira Ade, apakah semua masker itu bisa digunakan? Karena mengingat kita bisa menyambungkan permasalahan ini dengan daya beli masyarakat Kota Palembang yang saya lihat tidak semua orang mampu untuk membeli masker, walaupun masker kain. Karena pada dasarnya masker kain kan itu kalau bisa kita beli minimal 4 atau 5 piece untuk menjadi ganti-ganti. Karena jangan sampai kita pakai masker yang itu juga. Iya benar. Dan akhirnya pada saat itu juga pada kemarin atau 2 hari yang lalu saya berkreasi sendiri membuat masker dari barang ini. Apa itu? Ini adalah celana dalam bekas anak saya, sempak. Nah ini tadi saya sudah saya konsultasikan dengan dokter sebelumnya, tapi ini jangan dinilai boroknya, tapi ini bersih. Ini bersih, ya ini bersih. Ini sudah dicuci, sudah dikucek menggunakan ada budak kecil. Ayo hati-hati, ada budak kecil sini. Ada Rayhan masih kecil. Jadi ini intinya adalah menggunakan sebenarnya begini. Yang ingin saya jelaskan kepada masyarakat adalah jangan khawatir untuk kalau misalnya memang kalian tidak sanggup membeli, karena pada saat ini kalian perlu diketahui bahwa masker kain pun itu harganya sudah naik. Dari kemarin saya pertama sekali melihat itu harganya hanya Rp2.000, Rp3.000. Sekarang ini bahkan sudah ada yang bisa jual Rp15.000. Masker kain. Nah, jadi saya ingin mengedukasi masyarakat bahwa masker apapun juga bisa kamu buat, mungkin dari baju-baju bekas yang tidak terpakai tapi dengan catatan bersih. Betul Bu Camat. Begitu. Jadi saya membuat kreasi ini sendiri, tinggal dibeginikan saja. Sudah. Jadi yang paling penting adalah kain menggunakan itu bersih. Kemudian juga yang penting kalau teman saya bilang dari dokter, saya nggak tahu nih bahasa kedokterannya bahan dasarnya ya, jenuh atau tidaknya kainnya itu saya tidak mau. Dan lebih bagus lagi kalau di bagian dalamnya bisa ditaruh tisu. Tuh, jadi lebih memfilter lagi. Jadi sekarang ini tugas saya adalah mengedukasi masyarakat, membuat masyarakat menyadari bahwa masker itu penting. Jadi masker itu penting untuk saling melindungi. Kamu melindungi diri saya dan saya juga melindungi kamu dari penyakit. Oke, karena terbatasnya waktu Bu Camat, terpaksa pesan-pesan dari kecamatan agak kita pangkas sedikit ya kan. Nanti kita bikin acara sendiri, oke? Ya.